Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Casis Polri. Mungkin banyak sekali yang menanyakan tentang verifikasi pendaftaran ini. Mungkin masih banyak yang bingung terkait verifikasi pendaftaran Polri tahun 2020 ini. Karena banyak sekali teman-teman yang nge-DM ataupun komentar di kolom komentar di channel ini, ataupun nge-DM di DM Instagram saya yang mungkin belum sempat saya balas satu persatu. Jadi di video kali ini mungkin saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang sering kali teman-teman tanyakan. Mungkin di video kali ini saya akan menjawabnya ya. Jadi sebelum menonton video ini, saya mohon kepada teman-teman semua untuk subscribe channel ini, kemudian kalian like, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Oke, jadi yang pertama ada di DM Instagram dengan I Gede Aditya Artayuda. Nah, di sini dia menanyakan yang sering kali orang teman-teman lain menanyakan kepada saya, Bang, belangko-belangkonya pada saat verifikasi itu harus asli semua atau bagaimana? Apakah tanda tangannya harus basah semua? Nah, ini sering kali teman-teman tanyakan kepada saya ataupun di kolom komentar. Nah, ini saya sedikit jelaskan ya. Untuk berkas-berkas itu sebenarnya kan 3 rangkap, 1 asli, yang 2 fotokopi. Nah, bagaimana fotokopi legalisir? Nah, bagaimana yang seperti berkas-berkas yang di-download di website penerimaan.polri.go.id. Nah, di situ kan udah ada checklistnya, udah jelas. Nah, mungkin banyak yang bertanya di situ kan di map 2 dan 3 yang fotokopi ataupun legalisir itu kan ada tulisan bermaterai itu. Nah, sebetulnya menurut saya itu kan namanya asli itu hanya 1 map. Kedua dan ketiga itu namanya bukan asli. Kalau asli fotokopi ya harus di fotokopi. Jadi 1 aja yang asli, kemudian yang kedua dan ketiga kalian fotokopi. Udah gitu aja. Karena semua itu yang asli cuman 1. Gitu. Nah, ini yang kedua dari @bisma_dr. Ini pertanyaan sering banget ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengisian data diri berkas diketik atau tulis tangan, Bang. Jika ditulis tangan menggunakan tinta warna apa? Nah, ini sering banget ditanyakan kepada peserta. Nah, ini sebenarnya jawabannya sangat singkat. Sebenarnya itu untuk data diri yang ada di website itu sebenarnya kalian ketik aja. Kalau memang tulisan kalian bagus, nggak apa-apa kalian ditulis tangan. Tapi kalau tulis tangannya merasa nggak bagus ya diketik aja. Nah, hurufnya huruf biasa aja, nggak usah kapital. Kecuali surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah, itu ditulis tangan menggunakan folio dan hurufnya balok. Nah, yang ketiga ini ada di @dion Zahwa. Nah, ini menanyakan tentang Assalamualaikum Pak, untuk berkas surat bebas narkoba apakah harus ada? Nah, ini sangat penting nih teman-teman, saya jelaskan di video kali ini. Jadi untuk surat bebas narkoba tahun ini tidak ada ataupun dihapuskan. Karena apa? Jadi untuk bebas narkoba ini kan buatnya susah rekan-rekan, buatnya mahal ya kan. Jadi peserta itu ya kasihan juga kan buat surat bebas narkoba mahal-mahal. Ya kalau menurut saya ya kalau tes Polri kan nanti di tes kesehatan akan dites lagi ya kan, positif narkoba ataupun tidaknya kan nanti akan dites di kesehatan. Jadi menurut Polri mungkin tidak perlu. Jadi di tahun ini tidak menggunakan surat bebas narkoba. Nah, yang keempat pertanyaan dari @rasti.anggraini_lesta. Nah, pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya, untuk
penulisan surat permohonan menjadi anggota Polri, untuk kepadanya itu kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia ataupun Kepala Kepolisian daerah sesuai daerah poldanya masing-masing, apakah boleh terdapat bekas coretan? Terima kasih. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Untuk surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah, sebetulnya ini tidak ada ketentuan ya teman-teman. Kalau kita melihat dari contoh web itu kan tulisannya kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung UP Panitia Penerimaan di Jakarta. Mungkin ada beberapa polda yang menggantinya dengan kepada Kepala Kepolisian daerah sesuai masing-masing. Contohnya Kepala Kepolisian daerah Riau, Kepala Kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, D-nya ya sesuai kotanya masing-masing. Nah, itu untuk itu ketentuan polda masing-masing. Kalau di Lampung itu sebenarnya nggak terlalu menjadi masalah buat kami, itu bisa dibantu. Jadi untuk peserta yang terlanjur menuliskan Kepala Kepolisian Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, itu pun tidak apa-apa, ataupun menggantinya dengan Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung. Nah, itu juga tidak apa-apa. Jadi untuk yang coretan tadi, terdapat bekas coretan apakah boleh? Nah, ini udah jelas. Nah, untuk surat permohonan ini tidak dibolehkan untuk ada coretan ataupun tick X, itu tidak boleh. Jadi harus benar semua. Jika memang salah ya harus kalian ulangi. Nah, jadi yang kelima, ini saya pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh calon peserta dari @borbro_eon. Nah, jadi pertanyaan gini, selamat siang, izin bertanya, Min, yang dimaksud transkrip nilai SMA itu apa ya, Min? Terima kasih. Nah, ini memang di checklist berkas ataupun persyaratan di surat pengumuman yang ada di website itu tertera wajib mengumpulkan ijazah dari SD sampai lulusan kalian SMA atau sarjana atau D3 dengan beserta transkrip nilai. Nah, yang dimaksud transkrip nilai ini adalah surat keterangan hasil ujian rekan-rekan. Jadi transkrip nilai itu sama dengan SKHU rekan-rekan. Jadi SKHU SD, SKHU SMP, SKHU SMA itu juga perlu dikumpulkan dan dilegalisir. Jadi cukup jelas ya. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang saya pilih dan saya bahas di video saya kali ini. Jadi mungkin ada beberapa peserta ataupun rekan-rekan yang ingin menanyakan sesuatu tentang pendaftaran Polri. Silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Tapi saya mohon kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian kalian like video ini. Semangat Casis Polri, saya Budi Bradadi, semangat menggapai mimpi.